Sugeng Lovers, ada yang baru lagi nih di 994. Kali ini kita mau ngenalin solder station murah meriah tapi keren dari Sugon. Kenalin solder Sugon T21. Solder compact yang dilengkapi 2 gagang C210 dan C245. Ada fitur channel untuk penyimpanan panas yang kamu mau. Kerennya lagi, dudukan solder bisa dimiringin biar enak saat taruh gagang soldernya. Dalam paket penjualan, kalian udah dapat 2 mata solder loh. Ada fitur auto switch juga ya teman-teman. Untuk kualitas, nggak usah diraguin lagi kalau merek Sugon ya. Yuk update alat motornya dengan Sugon T21. Follow akun kita untuk info produk lainnya. See you and bye-bye. Halo Sobat Duren, Alvan di sini kembali lagi di channel 994 dalam program Belah Duren. Yang dimana kita akan membahas, mengupas secara tuntas dan ringkas produk-produk keren di dunia teknisi. Produk keren kita hari ini yang akan kita bahas adalah produk bisa dibilang solder serba bisa. Solder yang cukup murah, yang serba bisa, dan bisa memberikan sensasi yang berbeda-beda kepada penggunanya atau teknisi yang menggunakannya. Langsung saja, solder Sugon T21. Sugon lagi yang kita bahas kali ini. Entah berapa banyak produk Sugon yang udah kita bahas di konten-konten sebelum-belumnya. Tapi memang tak bisa kita pungkiri, produk-produk dari merek Sugon ini bisa dibilang kualitasnya oke-oke, harganya murah-murah, terus fitur-fitur yang mereka berikan tuh keren-keren banget. Apalagi merek Sugon memang di akhir-akhir ini beberapa bulan ke belakang itu memang sedang menghangatkan pasar teknisi di Indonesia. Nah, memang beberapa bulan ke belakang produk-produk Sugon ini banyak banget peminatnya. Jadi mau tidak mau kita akan membahas secara tuntas solder Sugon T21 ini, dan juga kita akan bahas apa sih kelebihan, kekurangan, dan lain-lainnya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune dengan video kita kali ini atau konten kita kali ini. Pastinya informasi-informasi ini bakal berguna banget bagi sobat-sobat teknisi yang ada di rumah. Pokoknya spesifikasi, kelebihan, kekurangan maupun apapun itu nanti akan kita bahas secara tuntas dan ringkas. Tapi sebelum kita membahas tentang spesifikasi, kelebihan, dan kekurangan tadi, solder Sugon T21 ini bisa dibilang adalah solder yang awalnya tadi saya bilang solder serba bisa. Nah, itu pasti bikin para teknisi penasaran tuh, kok bisa satu solder dibilang serba bisa ya? Apa sih kelebihannya? Apa sih kekurangannya? Pokoknya solder Sugon ini keluar di tahun 2022. Waktu itu masih banyak banget peminatnya. Tapi akhir-akhir ini tetap masih banyak peminatnya sih. Karena ya apa ya? Kasih tahu sekarang apa nanti aja? Nanti dulu lah. Jadi sebelum kita lanjut nih, kita mau minta dulu ke sobat-sobat Duren semua, jangan lupa subscribe channel kita, di like dan di komen biar kita makin semangat bikin konten yang bisa memberikan informasi-informasi berguna bagi sobat-sobat Duren semua. Terus jangan lupa juga ya di share di Facebook maupun di WhatsApp, tapi jangan di grup keluarga, takutnya viral. Oke. Nanti judulnya terciduk. Aduh, jangan. Jadi jangan sampai di grup keluarga. Pokoknya share aja di Facebook, di grup-grup teknisi maupun kasih tahu ke sobat-sobat teknisi yang belum tonton Belah Duren di channelnya 994 Part. Nah, terus kita lanjut kali ya. Tapi sebelum lanjut, banyak sih teknisi sebenarnya yang nanyain atau sobat-sobat Duren yang nanyain
kenapa sih produk ini banyak banget peminatnya? Atau kenapa sih Sugon bisa rame banget peminatnya? Sebenarnya ada beberapa faktor ataupun alasan-alasan lain yang bikin produk Sugon ini laku di Indonesia ya. Atau memang rame peminatnya di Indonesia. Tapi nggak di Indonesia aja sih. Rata-rata di Asia Tenggara Sugon ini rame peminatnya. Nah, faktor-faktor tadi kalau diringkas mungkin bisa kita ringkas dan bisa kita katakan simpelnya Sugon punya barang yang murah dan kualitasnya bagus. Namanya kita juga manusia ya, pasti nyarinya yang murah dan bagus. Apalagi tahan lamanya juga udah teruji. Itu kenapa itu tadi alasan kenapa ini untuk sobat-sobat durian yang bertanya nih, kenapa sih Sugon banyak banget yang suka? Nah itu, dia murah, kualitasnya bagus, fiturnya banyak. Apalagi updatean yang mereka berikan tuh bervariasi banget. Jadi untuk sobat-sobat yang bertanya nih jawabannya simpelnya itu aja. Daripada kita ngalur ngidul kemana-mana atau bahas yang lain-lain, mari kita lanjut ke spesifikasinya. Nah, spesifikasinya untuk power, solder Sugon T21 ini dia ada di 120 watt. Bentar, minum dulu. Ada di 120 watt. Sedangkan untuk maksimal powernya itu ada di 160 watt. Itu udah maksimal banget. Tapi biasanya dia sudah stabil di 120 watt. Sedangkan untuk input voltage-nya ada di AC 220 volt. Kalau di luar negeri yang ada menggunakan 110 volt dia juga ada menyediakan input voltage yang di 110 volt. Tapi di Indonesia menggunakan 220 volt. Jadi di Indonesia kita yang dijual itu AC 220 volt. Untuk frekuensi di 50 sampai 60 Hz. Terus juga untuk temperatur range-nya itu ada di 100 sampai 450 Celcius. Atau kalau seandainya dalam Fahrenheit itu ada di 212 Fahrenheit sampai di 842 Fahrenheit. Nah, untuk beratnya ini di 1 kilo. Kalau tanpa packingan ya. Tapi kalau sama packingannya itu ada di 1,5-an. 1 kilo 500 gram. Nah, itu tadi untuk spesifikasinya. Untuk lebar, panjang, dimensi ini sengaja kita nggak bahas kali ini. Mana tahu ada sobat-sobat durian yang pengen tahu tuh, komen deh. Kita coba tarik di komen aja, sobat-sobat durian. Terus dalam pembelian ketika sobat-sobat durian membeli T21 ataupun sudah punya T21 ini, sobat-sobat durian bakal dapat ya yang pasti station T21-nya. Terus juga bakal dapat kabel powernya, ini kabel power. Terus dapat buku panduan. Terus dapat gagang C210 yang terbaru nih dari Sugon yang udah ada tombolnya. Nih, dapat gagang C210 dan gagang C245 yang sudah ada juga tombolnya, yang mata soldernya itu agak besar sedikit atau lebih kecil sedikit dari mata solder T12. Terus sobat-sobat durian bakal dapat juga nih mata solder Magma C245 nih, hampir seperti T12 tapi agak kecil sedikit. Terus dapat mata mikro C210 merek Magma juga. Jadi dapat 2 gagang, 2 mata solder, terus dapat kabel power, stationnya, dan buku panduannya. Itu kalau seandainya sobat-sobat durian membeli ataupun sudah punya solder Sugon T21 ini. Nah, Bang, tapi kok di sana ada satu lagi? Ini ya. Nah, ini nanti kita bahas di kelebihan. Apa lanjut aja langsung ke kelebihan. Kelebihan yang pertama yang pastinya di solder T21 ini, kenapa kita bisa bilang tadi awalnya di awal tadi kita bilang kalau solder T21 ini adalah solder serba bisa yang memberikan sensasi-sensasi berbeda ketika menggunakannya.
Nah, mungkin jawaban pertama adalah dia sudah kompatibel atau bisa dengan 3 gagang. Atau kemarin sempat ada updatean dari Sugon, dia sudah bisa 4 gagang. Kompatibel dengan 4 gagang, yaitu C2470. Tuh. Oh, bukan, C470. Nah, 470. Nah, jadi kenapa tadi di sini ada 3 gagang? Jadi ini adalah salah satu kelebihan terbesar dari solder Sugon ini atau solder T21 ini, yang mana harganya murah, kualitasnya oke. Kelebihannya apalagi yang pasti belum ada di solder-solder lainnya. Seperti yang satu ini. Solder T21 Sugon ini dia sudah kompatibel atau bisa dengan 3 gagang. Atau tadi kita sudah katakan ada 4 gagang, malah kemarin ada updatean dari Sugon. Tapi di pasaran rata-rata masih 3 gagang ini. Yaitu C210 bawaannya yang sudah terbaru juga, yang udah ada tombol naik turun untuk suhunya. Terus juga sudah ada C245 dan C210 yang terbaru juga, C115 yang terbaru juga, yang sudah ada tombol di gagangnya. Nah, ini adalah kelebihan paling oke banget dari solder Sugon T21 ini. Karena memang untuk saat ini, setahu saya, mungkin ada beberapa solder yang sudah bisa dalam satu unit ada beberapa gagang. Tapi kayaknya baru sampai 2 sih. Tapi untuk solder T21 Sugon ini, dia sudah bisa 3-4 gagang. Walaupun pemakaiannya bergantian ya. Tapi ini adalah solder yang oke banget. Kelebihannya yang pertama ya ada bisa 3 gagang, C210, C245 dan C115. Terus juga murah karena dia under 1,5an. Terus juga ada sistem sleep dan intelligent sleep-nya. Jadi sleep-nya itu menjaga mata solder dan barangnya agar tetap awet dan tahan lama. Nah, jadi nggak kayak solder-solder lain ya, ditaruh sleep udah biasa aja. Tapi ada yang berbeda dari sleep atau intelligent sleep di T21 ini. Nanti kita bahas saja pas, karena ini bisa dibilang kelebihan kekurangan. Nanti kita bahas di kekurangan aja, biar kelihatan apa sih intelligent sleep dari T21. Terus juga ada sistem 3 channel. Yang paling mereka banggakan dari sini adalah produk ini bisa panas yang cepat, maksudnya panas itu cepat naik dan stabil. Jadi dia ngejar panas itu cepat. Tadi di 2 detik sampai 2 detik kurang dia udah sampai panas yang sudah diinginkan. Itu tadi kalau untuk kelebihan kelima ya. Tadi 3 gagang, murah, sistem sleep, channel, karena ada 3 channel. Terus panas. Nah, panas. Terus yang kedua, ada yang keenam adalah di gagangnya itu sudah ada tombol untuk naik turunin suhu. Jadi lebih simple. Karena memang belum ada solder selain solder Sugon untuk saat ini ya. Nggak tahu besok-besok, tapi untuk saat ini yang menggunakan tombol di gagangnya untuk naik turunkan temperaturnya. Nah, terus juga ini juga bisa di on dan dimatikan. Jadi kalau kepencet dia nggak merubah suhu, dan bisa di on dan diaktifkan, tinggal ditahan, nanti dia on dan off, ada bunyi nanti dari buzzernya. Terus yang ke berapa itu? 7 tempat buka dan taruh mata solder sih. Ini ada di sini, sobat-sobat Doran bisa lihat. Jadi di sini bisa buka mata solder, dan ini bisa pasang dan buka mata solder, dan bisa juga untuk taruh tempat mata solder. Ini juga nggak banyak solder-solder di luar sana yang under 1,5 punya ini. Biasanya ada tatakan untuk taruh soldernya aja, tapi yang ini sobat-sobat Doran sudah dapat tempat pembersih solder, buka pasang solder,
buka pasang mata solder, pembersih mata solder, dan tempat taruh mata soldernya. Nah, terus apa lagi bang kelebihannya? Nah, kelebihannya sebenarnya banyak banget di T21 ini. Walaupun dia di under 1,5an, kelebihannya dari fitur-fitur banyak banget. Ya seperti sistem lock, jadi panasnya nggak bisa naik turun. Kalau seandainya nanti dipencet-pencet sama orang lain. Terus juga ada mute unmute buzzernya. Terus juga kalibrasi. Nah, bisa kalibrasi untuk sistem dalamnya. Nah, itu termasuk tadi kelebihan-kelebihannya. Tapi kalau seandainya masih penasaran, kita bahas dulu kekurangannya. Nah, itu tadi untuk kelebihan-kelebihannya. Kalau kekurangannya ya, itu kelebihannya tadi ya, banyak banget kan. Kalau kita bahas satu-satu dan kita bahas secara poin per poin itu, ntar sobat-sobat durian pada lupa sama kekurangannya. Takutnya begitu ya. Nah, kalau untuk kekurangannya, ya mungkin karena dia tipe switching, tidak menggunakan trafo, itu bisa kita bilang sebagai kekurangan ya, sebagai kekurangan karena dia tipe pakai switching, nggak pakai trafo, jadi barangnya cukup ringan. Tapi ya bisa kita bilang itu sebagai kekurangan. Tapi menurut saya wajar sih dia pakai switching, karena pasti menekan biaya produksinya agar produk ini jadi lebih murah, tapi dengan kualitas maupun dengan fitur yang banyak banget. Jadi wajar sih dia pakai switching. Kalau seandainya dia pakai trafo, ini mungkin udah jadi 2 jutaan ataupun di atas 1,8an. Kalau seandainya kita bandingkan dengan Sugon T26D yang kita tahu itu adalah solder 1000 umat, yang barangnya udah 1000-an lebih dipakai, mungkin udah 5.000-an lebih dipakai di Indonesia, yang kualitasnya oke banget, itu kan pakai trafo tuh, barangnya juga agak berat. Nah, kalau seandainya solder T21 ini menggunakan trafo, bisa jadi solder ini dijual di 3 juta sampai 2 jutaan ke atas. Nah, T26D aja dijual hanya satu gagang, dijual dari 1.850-an ke atas sampai 2 jutaan lebih. Nah, apalagi T21 yang sudah 2 gagang dapatnya ketika pembelian dan sudah kompatibel dengan 3 sampai 4 gagang. Yang pemakaiannya itu walaupun bergantian, tapi tetap itu hal yang menguntungkan. Kalau seandainya T21 menggunakan trafo, mungkin bisa jadi 2 sampai 3 juta. Makanya wajar dia menggunakan switching menurut saya. Jadi ini tergantung sobat-sobat durian semua apakah ini kekurangan ataupun kelebihan. Karena menurut saya ini sih ya tergantung sobat-sobat durian aja. Pokoknya wajar dia menggunakan switching, gak trafo ya, karena menekan biaya produksi agar produk ini lebih murah dan bisa diterima oleh semua kalangan. Dengan di under 1,5 loh. Mencari di mana solder 2 gagang dan kompatibel 3 sampai 4 gagang begini. Terus pokoknya tadi itu sobat-sobat durian aja yang menilai, tapi itu saya masukin ke kekurangan. Tapi tetap nilailah dengan bijak, karena wajar dia menggunakan switching. Fiturnya banyak banget. Terus kekurangannya ada di itu tadi intelligent sleep atau sistem sleepnya. Karena sebenarnya solder T21 ini mempunyai sebuah fitur yang mana setiap 30 menit tidak digunakan dia akan otomatis mati, atau nanti ketika diangkat dia SE itu, SH apa itu. Pokoknya akan tampilan di sini dan produknya tidak jalan. Nah, itu sebenarnya adalah fitur, tapi fitur ini mungkin ada sebagian teknisi yang tidak menyukainya. Tapi sebenarnya fitur ini sangat-sangat membantu teknisi. Walaupun nanti biasanya setelah 30 detik itu harus dimatiin dulu. Makanya untuk produk Sugon yang satu ini on off untuk mati dan hidupin itu ada di depan. Matiin dulu, hidupin lagi baru bisa dipakai. Karena sistem sleepnya akan menjaga sistem di dalam ya, dengan fitur yang banyak otomatis
banyak celah, nanti akan ada kerusakan dan lain. Makanya Sugon menggunakan intelligent sleep yang ketika 30 menit tidak digunakan, gagangnya tidak diangkat, dia akan mati dan tidak bisa digunakan. Walaupun displaynya hidup, nanti pas kita ini itu tidak panas sama sekali. Jadi ini adalah sebenarnya fitur dari di Sugon T21 ini, tapi cukup banyak, nggak cukup banyak sih, banyak yang nggak masalah juga sih. Kalau di 99 part ya, malah di kita banyak yang fine-fine aja, nggak masalah dengan fitur satu ini. Karena memang tujuan dari fitur ini dia menjaga mata soldernya biar nanti udah 30 menit nggak dipakai, otomatis mata solder pasti dingin atau mengikuti suhu ruangan. Ketika digunakan pasti langsung naik, misalnya di 3,5 Celcius, 350 Celcius, otomatis itu akan memperpendek umur mata soldernya tadi. Nah, pasti bakal memperpendek umur mata soldernya tadi. Nah, apalagi juga bakal merusak ke stationnya sendiri. Jadi Sugon menggunakan sistem yang namanya intelligent sleep, yang mana setiap 30 menit tidak dipakai dia akan otomatis mati. Walaupun di displaynya nanti pas ketika kita angkat gagangnya itu akan keluar SH atau SE, kalau nggak salah tuh SH ya. Nah, tapi kenapa ini masuk dalam kekurangan? Memang ada beberapa yang menurutnya ini adalah kekurangan, tapi menurut kita juga ini kita lemparkan kepada sobat-sobat durian yang nonton, apakah ini kekurangan ataupun kelebihan sebenarnya, karena bikin umur mata solder lebih panjang, lebih terjaga juga, dan menjaga stationnya agar tetap stabil. Jadi untuk sobat-sobat durian silakan nilai. Terus apa lagi bang kekurangannya? Kekurangannya sih untuk sampai saat ini ya selain dia nggak pakai trafo, terus juga masalah tadi intelligent sleep-nya yang kata orang barangnya rusak. Banyak banget yang bilang begitu ya. Kalau dari teman-teman yang jual di luar sana atau toko sebelah yang datang ke kita, barang orang itu rusak, padahal sebenarnya tidak. Karena itu adalah intelligent sleep yang dimana memang Sugon menggunakannya untuk memperpanjang mata solder, memperpanjang umur mata solder maupun produknya. Terus apa lagi ya? Kekurangannya untuk saat ini sih dari harga, kualitas barang ini oke sih. Paling kekurangannya dia belum termasuk sama C115 ini. Satu lagi ya, palingan nggak termasuk dengan gagang C115 ini. Jadi sobat-sobat durian bisa beli terpisah kalau mau pakai mata solder nano atau mata solder C115. Tapi mah ini memang udah bisa pakai compatible aja, udah pas banget. Kalau langsung jual dapat 3 gagang juga pasti mahal banget kan. Ini juga paling murah banget mereka kita jual. Terus oh ya, ada yang nanya sih yang begini. Mana bang bagus beli T21 atau iPhone A9 Pro? Karena harganya hampir-hampir mirip. Ya sebagaimana kita tahu ya, Kaishi mengeluarkan 2 brand, Sugon dan iPhone. Jadi mereka sebenarnya hanya satu brand, berarti bisa bilang anak perusahaan juga. Jadi ada Sugon dan iPhone yang bergerak di bidang yang sama-sama ada solder, ada blower. Tapi Sugon jauh lebih dulu rilis tentang solder dan blower dan lain-lainnya, baru setelah itu disusul oleh iPhone. Sedangkan untuk kualitas, sebenarnya kualitas tetap masih dipegang Sugon sih, karena memang dia adalah main brandnya atau brand utama mereka. Jadi kalau untuk iPhone dia sub brandnya ya, brand kedua atau ketiga mereka yang mengeluarkan hal yang sama tapi dengan kualitas yang memang cukup berbeda. Dari tampilan pun dari Sugon dan iPhone itu cukup berbeda, apalagi dari kualitas dan pengembangan fitur-fiturnya juga cukup berbeda. Jadi dari sini aja udah kelihatan di Sugon T21 kalau dibandingkan dengan iPhone A9 Pro, lebih untungan pakai Sugon T21 lah, jauh. Karena ada 2 gagang, sistemnya ada ya kompatibel 3 gagang, 4 gagang.
slip 3 channel, panas cepet, bla 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 dan lain, ada tempat buka ini. Memang terlihat simple, tapi yang mereka jual dari T21 ini memang fitur dan kegunaannya. Makanya kita bilang ini sebagai solder serba bisa yang kasih sobat-sobat durian semua sensasi yang berbeda-beda. Ya ini pakai jalur 210 kerja, waduh butuh mata solder yang agak gede, cabut pasang C245 yang agak gede, kerja lagi buat bersih-bersih atau apa, wah butuh mata solder yang lebih kecil gitu loh, karena komponen-komponen dari HP ini lebih kecil, pakai C115 ini yang mata soldernya udah nano, udah kecil banget, jadi buat selap-selip, buat buka ini buka itu atau manasin ini itu lebih oke banget. Jadi sensasinya pun berubah dan solder ini pun serba bisa jadinya. Nah itu tadi menurut saya sih untuk antara Sugon dan Ivan, Sugon masih memegang inovasi yang luar biasa sih daripada Ivan. Walaupun mereka ada main brand dan sub brand ya, tapi Sugon masih berkembang sampai saat ini sehingga barang-barangnya pun setiap tahun atau setiap beberapa bulan itu ada perubahan. Apalagi untuk harganya murah, kualitas mantap, material oke, apalagi fitur-fiturnya yang keren banget. Nah itu tadi untuk kelebihan dan kekurangan solder Sugon T21. Jadi kalau seandainya sobat-sobat durian ada mau tambahan entah itu kekurangan maupun kelebihan, ataupun ada pengen komen yang tadi saya bilang tentang kekurangannya itu menurut sobat-sobat durian semua, itu komen aja nggak apa-apa, nanti kita tanggapi. Komen aja. Nah. Jadi itu mungkin untuk spesifikasi kelebihan maupun kekurangan dari solder Sugon T21. Kita lanjut ke kesimpulan. Nah, kesimpulan dari konten kita hari ini juga wajib sih masuk ke list sobat-sobat durian untuk solder rekomendasi di tahun 2024. Ataupun sobat-sobat durian bisa rekomendasikan ini kepada pemula-pemula ataupun expert suhu-suhu. Nah, yang sudah berkecimpung di dunia teknisi ini cocok banget. Karena memang solder ini serba bisa, satu device bisa dipakai banyak kegunaan. Oke banget sih. Untuk sobat-sobat durian nih yang lagi nyari solder murah, kualitas bagus, dengan fitur maupun kelebihannya yang oke banget, sobat-sobat durian sih wajib punya solder T21 ini. Jadi untuk sobat-sobat durian semua yang penasaran juga gimana sih cara pemakaian, cara ini, cara itu, kalibrasi, bla 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 dan lain-lainnya, sobat-sobat durian jangan lupa nih tonton video di atas ini. Sobat saya satu ini, TNT nama programnya, TNT Tips dan Tricks dalam menggunakan alat-alat. Jadi sobat-sobat durian bisa nih tonton aja. Dan jika sobat-sobat durian tertarik nih, bisa beli baju kita juga nih. Baju ya, jual ya? Nggak dijual. Nggak dijual ya? Nggak dijual deh. Kira dijual. Maklum baru. Ya tuh sobat-sobat durian nih yang berminat ini baju belah durian by 994, kalau mau kasih nggak ya? Nanti aja kita bikin giveaway-nya. Jadi untuk sobat-sobat durian tadi itu kesimpulannya, semoga kelebihan, spesifikasi, kekurangannya jadi informasi yang berguna untuk sobat-sobat durian mencari solder bagus dengan kualitas oke. Terus juga kalau seandainya tadi penasaran dengan cara guna dan lainnya, menjaga ini itunya tuh sobat-sobat durian bisa tonton aja di video TNT tadi, tips dan triks menggunakan solder T21. Terus kalau seandainya udah punya solder T21 lagi nyari gagang C115 nya, itu bisa cari di 994. Malah jualan kita. Enggak. Yang penasaran juga sama baju ini lagi? Oh enggak. Jadi untuk sobat-sobat durian itu tadi kesimpulan simpelnya, ini adalah barang yang
serba bisa dengan hasil yang atau memberikan sensasi yang berbeda-beda, setiap pemakaian yang gagang yang berbeda-beda juga. Jadi untuk sobat-sobat Duren, jangan lupa buat tonton terus dan subscribe itu gratis. Subscribe, like, comment, share video kita biar makin ramai sobat-sobat Duren lain yang menonton video kita, dan biar makin asik kita berkecimpung berkomen ria di bawah sini, berbagi ilmu dan berbagi informasi-informasi baru tentang semua produk-produk keren di dunia teknisi. Jadi sebelum kita tutup video ini, saya disclaimer dulu, seandainya kalau ada salah kata maupun salah penyampaian tentang kelebihan, kekurangan maupun spesifikasinya, itu di komen di bawah aja, kasih tahu kita biar kita nanti jadikan itu pelajaran agar menjadi lebih baik di konten selanjutnya. Jadi bertemu lagi di minggu depan. Jangan kemana-mana. Avan di sini. Mohon pamit. Sobat Duren, salam teknisi.